Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama kami di channel Diskusi Solusi Hukum. Di sebelah kiri saya ada PH kita, PH Muda, Pak Iksan, dan di sebelah kanan saya ada Bang Oik, sebagai dia ini masyarakat umum lah gitu ya kan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit masalah surat panggilan dari pihak kepolisian. Nah, Pak Ihsan, bagaimana nih Pak Ihsan ketika salah seorang masyarakat mendapatkan surat panggilan dari pihak polisi? Kebanyakan dari masyarakat kita ini setelah menerima surat itu ketakutan atau segala macam begitu, Pak. Nah, bagaimana pandangan hukum terhadap surat panggilan yang ditujukan kepada masyarakat tersebut? Oke, jadi memang di masyarakat banyak anggapan-anggapan bahwa ketika menerima surat panggilan yang ada di benak masyarakat itu adalah kesalahan pidana dan penjara. Itulah kesalahan awal masyarakat ketika menerima surat panggilan daripada kepolisian. Nah, pada dasarnya ketika masyarakat menerima surat panggilan, maka yang harus dilakukan adalah bersikap tenang. Enggak ketakutan itu ya, Pak? Tidak perlu ketakutan. Nah, di dalam kepolisian pun pada dasarnya ketika melakukan surat pemanggilan, nah itu baru merupakan dari proses penyelidikan. Nah, mana proses ini untuk memanggil pihak yang dianggap perlu oleh polisi hanya untuk menerangkan suatu perkara. Jadi orang-orang yang dipanggil oleh polisi itu rata-rata merupakan orang yang dipanggil sebagai saksi yang dibutuhkan keterangannya. Jadi tidak semua masyarakat yang dipanggil itu bersalah. Itu dia pada dasarnya. Pada Bang Ai, ada nggak yang mau ditanya lagi kepada pihak kita ini? Ini Pak ya, Pak Ihsan, saya ingin bertanya sedikit sebenarnya masyarakat umum. Kalau penyelidikan itu, Kenapa ya penyelidikan itu apa bedanya? Beda penyelidikan dengan penyidikan. Nah, sebetulnya penyelidikan itu belum ada tersangkanya. Jadi belum ada pelaku pidana di sana. Nah, polisi masih membuat atau menginterogasi orang-orang. Kemudian apabila terbukti, nah terbukti di sini hanya dalam kategori ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Jadi permulaan yang cukup dulu dua alat bukti. Kalau layaknya kepolisian seseorang itu melakukan kejahatan, maka ditingkatkanlah prosesnya itu penyelidikan. Nah, proses awal itu penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Nah, penyidikan ini setelah dilakukan penyidikan, maka pihak kepolisian sudah harus mengirimkan namanya SPDP kejaksaan. Ini namanya surat pemberitahuan dimulainya proses penyidikan. Nah, sebetulnya yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat itu pada proses penyidikan, karena terindikasi dia akan menjadi tersangka. Makanya misalnya ini akan ketakutan itu, Pak. Ya, apabila di proses penyidikan. Makanya pada proses penyelidikan kita juga punya tips-tips ataupun cara menghadapi polisi di tingkat-tingkat penyelidikan ataupun di penyidikan. Kemudian kita juga punya hak-hak sebagai tersangka, sebagai saksi yang dilindungi oleh pemerintah. Baik, masalah tips tadi itu kita tunggu part berikutnya. Untuk diskusi kali ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.